5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya ini bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Bagaimana ya bermain kucing dan tikus ini? Nah, bermain kucing dan tikus ini yang pertama harus membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang pemain adik-adik. 8 orang itu membuat lingkaran untuk melindungi tikus dari buruan kucing. 1 orang menjadi tikus dan 1 orangnya menjadi kucing. Pemain yang menjadi tikus itu boleh keluar atau masuk ke dalam lingkaran untuk menghindari serangan dari kucing. Pemain yang menjadi kucing harus berlari mengejar tikus sampai dapat. Pemain yang membentuk lingkaran itu akan membantu melindungi tikus agar terhindar dari serbuan kucing dengan menggerakkan badan dan jangan sampai lingkaran tangannya terlepas. Nah, permainan dinyatakan selesai jika kucing ini berhasil menangkap tikus. Itu tadi permainan kucing dan tikus adik-adik. Nah, permainan ini bisa kalian mainkan dengan teman-teman kalian. Mulailah dengan berjalan-jalan di air untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan air adik-adik. Nah, kepalkan kedua tangan dan biarkan gerakan kaki itu mendorong tubuh ke depan. Nah, setelah kalian terbiasa berjalan di air, mulailah ambil langkah pendek dan agak cepat. Tingkatkan kecepatan berjalan secara perlahan sampai kalian itu mencoba berlari di air. Nah, ini adalah teknik untuk berjalan dan berlari di dalam air adik-adik. Setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala oleh pemiliknya. Kita akan mendengarkan dongeng tentang bebek dan cerperlai adik-adik. Nah, bagaimana ya dongeng bebek dan cerperlai ini? Yuk kita simak adik-adik. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka ini terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Lalu cerperlai hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya adik-adik. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah. Gumam cerperlai ini seraya menyeriangi jahat. Mulai hari itu, cerperlai mulai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya adik-adik.
Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar Cerpelai yang pandai menghasut ini adik-adik. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan adik-adik. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai tadi. Cerpelainya sangat malu adik-adik. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun segera pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah itu tadi ya adik-adik ya, cerita fabel tentang bebek yang selalu hidup rukun. Adik-adik, di sini dari cerita tadi ada berapa tokoh sih yang kita temukan? Nah, dalam cerita tadi tokohnya itu ada dua, yaitu ada bebek dan ada Cerpelai. Lalu bagaimana watak atau sifat dari masing-masing tokoh? Nah, untuk bebek itu watak atau sifatnya itu selalu rukun, setia kawan, tidak mudah dihasut dan kompak. Sedangkan watak dari Cerpelai bagaimana? Dia itu jahat, iri, suka mengadu domba. Lalu dari cerita tadi apa amanatnya atau pesan yang bisa kita dapat dari cerita tadi? Nah, pesannya atau amanatnya kita itu harus hidup rukun dan kompak adik-adik. Jangan punya sifat jahat dan iri seperti Cerpelai tadi. Jangan mudah untuk dihasut juga. Nah, itu amanat dari cerita tadi. Adik-adik, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Ya, tokohnya itu ada kawanan bebek dan Cerpelai. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah makhluk yang paling rukun. Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan kawanannya. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling mempercayai satu sama lain adik-adik. Berikutnya, Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak dan begitu rukun ya. Cerpelai tidak pernah pergi ke permukiman bebek karena merasa apa adik-adik? Ya karena merasa malu. Ali bersama teman-temannya memiliki kegiatan yang digemari, yaitu bermain di sungai. Mereka sering bercerita seusai bermain. Selain berbeda karakteristik dan agama adik-adik, mungkin kita juga berbeda hobi atau kegemaran. Nah, di sini Kak Citra punya gambar-gambar tentang kegemaran. Adakah kalian yang kegemarannya atau hobinya melukis atau bermain sepak bola, menari, ya, bercocok tanam, bermain catur, atau mungkin ada yang hobinya itu bermain piano atau bermain keyboard.
ya. Lalu ada yang mungkin hobinya berolahraga, bermain ya. Lalu ada yang mungkin hobinya skateboard atau hobinya bermain biola, seperti itu. Nah, adik-adik, setiap kita pasti memiliki kegemaran ya, memiliki hobi yang kita sukai. Mungkin ada yang berenang juga, bermain komputer dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kalian bisa loh berbeda-beda kegemaran. Antara kalian dengan teman-teman yang lain bisa boleh berbeda kegemaran ya, atau berbeda hobi. Tapi tetap walaupun kita berbeda hobi, kita harus tetap menjaga kerukunan adik-adik. Nah, kalian coba tanyakan kepada teman-teman kalian tentang kegiatan yang digemari. Nah, kelompokkan teman-temanmu berdasarkan kegiatan yang ia gemari, dan tuliskan nama temanmu berdasarkan kegiatan yang digemarinya adik-adik. Kalian bisa membuat tabel seperti ini ya. Lalu adik-adik di sini, bagaimana ya sikap kita terhadap teman yang memiliki hobi berbeda dengan kita? Nah, sikap kita ya harus tetap rukun, harus saling menghargai, tidak menjelek-jelekan hobi orang lain, tidak memaksakan hobi kita juga kepada orang lain. Jadi kita boleh berbeda hobi atau kegemaran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.